Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan selain puji dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, kita dapat melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kalau tidak salah di hari ke-11 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita kesehatan. Salawat salam tanpa pula kita sampaikan kepada tauladan dakwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Izinkan Al-Fakir untuk membawakan sebuah tema dalam kultum, ya, kuliah singkat di sela-sela untuk melaksanakan sholat tarawih ini dengan tema sesuai apa yang sudah disampaikan oleh pembawa acara. Seberapa dekat diri kita dengan Al-Quran, atau seberapa dalam cinta kita kepada Al-Quran. Sebetulnya untuk mengukur tema ini cukup 2 poin yang perlu kita sikapi bersama. 2 poin ini akan terjawab mudah-mudahan. Jadi seberapa dekat diri kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah dengan cara kita memperlakukan Al-Quran. Itu poin yang pertama, dengan cara kita memperlakukan Al-Quran. Nah, pertanyaan dari poin 1 ini ada 2 indikator. Indikator yang pertama adalah apakah kita benar-benar memperlakukan Al-Quran dengan istimewa, dalam kurung mempelajarinya, mencoba untuk menghafalnya, bahkan mengamalkannya. Itu indikator yang 1. Indikator yang kedua, apakah kita acuh atau cuek terhadap Al-Quran tersebut. Nah, 2 indikator ini menjadi pengukur, alat ukur seberapa dekat diri kita dengan Al-Quran. Jika kita masih memperlakukan Al-Quran dengan biasa-biasa saja, maka dipastikan kalau kita memandang Al-Quran biasa-biasa saja atau bahkan mengabaikan Al-Quran tersebut, dipastikan orang tersebut dalam keadaan kesempitan. Siapa yang mengatakan seperti itu? Tentunya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ya, jelaslah bahwa ketika mengabaikan Al-Quran atau acuh terhadap Al-Quran, maka jaminannya adalah, kata Allah, kehidupannya akan menjadi sempit. Kemudian lanjutan ayatnya, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ayat ini patut kita ambil ibroh atau pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita termasuk orang yang di dalamnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya Al-Quran menjadi prioritas utama kita dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Bahkan kita harus lebih cinta kepada Al-Quran. Sebagaimana ketika kita cinta pada Al-Quran, maka Allah akan cinta kepada kita. Dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 31,
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kalian. Ya, ini indikator pertama sikap kita, cara memperlakukan Al-Quran. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memperhatikan atau berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran atau adab-adab mempelajari Al-Quran karangan Imam Nawawi, ya, bahwa berinteraksi dengan Al-Quran itu kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah qiraah atau membacanya, mencoba untuk mempelajari atau membacanya. Yang kedua tilawah sekaligus dengan tadaburnya. Yang ketiga al-hafidh, mencoba untuk menghafalkannya. Yang keempat mengamalkannya. Jamaah tarawih rahimakumullah. Nah, fakta pentingnya di Indonesia ini saya mengambil data dari beberapa media nasional, dan media nasional ini mengambil data dari Kementerian Agama, kemudian dari Institut Ilmu Al-Quran, bahwa 35% umat Islam yang bisa baca Al-Quran, ya, bahkan surveinya ada 65%, ya, Muslim Indonesia belum bisa baca Al-Quran. Ya, dari data tersebut juga diketahui bahwa para penggiat Al-Quran berusaha untuk, ya, melaksanakan program bagaimana untuk memberantaskan program buta huruf tersebut. Nah, di Indonesia sekarang luar biasa banyak metode-metode bagaimana cara membaca cepat. Ya, kurang lebih ya ada metode tahsin tentunya, kurang lebih ratusan. Begitu juga metode menghafal puluhan. Dan itu semua dimudahkan. Tidak ada yang mudah untuk mempelajari Al-Quran dalam bidang qiraah ini atau membacanya. Nah, di sini apa sih penyebabnya? Apa penyebabnya orang, ya, tidak bisa membaca Al-Quran dari survei tersebut? Nah, ada 5 alasan umum orang tidak mau belajar Al-Quran. 1, ya, malu belajar. Sudah belajar tapi tidak bisa-bisa dari metode A, B, C, D, ya. Ada yang cocok, ada yang tidak. Ya, susah sekali. Akhirnya minder, kemudian nggak mau belajar. Yang kedua, takut salah baca. Karena Al-Quran ya dipandangnya seperti huruf-huruf keriting gitu ya. Susah sekali dalam penyebutan huruf. Misalkan huruf alif, ya, huruf alif, a, ba, dan seterusnya. Apalagi membaca huruf sambung, belum tajwidnya dan sebagainya. Yang ketiga, aduh saya sudah merasa tua. Maka jalan solusinya adalah ya membaca Latinnya saja. Dan ini tidak boleh, dilarang. Yang keempat, tidak ada guru yang mau mengajarkannya. Yang kelima, tidak ada waktu karena kesibukan bekerja yang luar biasa. Ya. Tiba-tiba rambutnya sudah memutih, tapi belum bisa baca Al-Quran. Nah, ini 5 alasan yang menjadi survei, ya, di Kementerian Agama dan Institut Ilmu Al-Quran. Ya, ada juga orang beranggapan bahwa mempelajari Al-Quran itu, ya, susah karena tulisannya bahasa Arab. Iya, jelas. Belum hukum-hukum tajwidnya, idharnya, ikhfa'nya, idghamnya, ya, madnya dan lain sebagainya. Ada yang menambahkan, belum lagi iramanya. Gitu ya. Saya kalau baca Al-Quran iramanya biasa-biasa saja gitu ya, jelek, nggak enak didengar. Ada juga alasannya seperti itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah, jangan sedih, ya, jangan minder. Allah sudah menjamin bahwa mempelajari Al-Quran dari bidang qiraah ini saja, membacanya, Allah sudah menjamin akan dimudahkan. Bahkan sampai diulang 4 kali dalam surat Al-Qamar. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sungguh telah aku mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Pertanyaan terakhirnya,
Ya, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah orang yang mau belajar Al-Quran? Allah sudah memanggil 4 kali. Andai kata kalau kita umpamakan ada teman kita sedang lewat, kita panggil 4 kali, 3 nengok-nengok gitu ya, tidak menoleh, apa perasaan kita yang memanggil? Ada perasaan sombong banget gitu ya. Nah, ini Allah yang manggil untuk ayo kita belajar Al-Quran. Al-Quran sudah dimudahkan. Buktinya ratusan metode tahsin untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran ini. Nah, apa sih faktor kemudahan seorang mempelajari Al-Quran? Satu, ya, kalau kita ingin belajar Al-Quran dengan serius, yang pertama adalah niat. Niat yang kuat. Yang kedua, motivasi. Motivasi itu bisa datang dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Ketika kita melihat tampilan lomba hafidz cilik, terenyuh hati kita, tidak bisa baca Quran misalkan, ingin semangat baca Quran, dan ditekadkan bulan Ramadan ini lancar baca Al-Quran dengan tajwid-tajwidnya. Yang ketiga, kita mengetahui ya, dari motivasi tersebut kita ingat hadis-hadis Rasulullah misalkan, bahwa membaca Al-Quran itu akan diberikan syafaat. Sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat. Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat, ya, akan menjadi, ya, akan memberikan syafaat kepada di ashabi, yaitu para sahabatnya. Bukan sekedar teman, tapi para sahabatnya. Mungkin saja kita tidak dapat syafaat dari sahabat kita. Nah, Al-Quran datang tiba-tiba menjadi penolong kita, penerang kubur kita. Masya Allah. Kalau lihat keutamaan ini saja, pasti motivasi kita meningkat. Ya, mari kita renungi usia kita pada saat ini. Tinggal berapa hitungan? 65 misalkan, 63. Tidak jauh-jauh dari umur Rasulullah. Sudahkah kita mengistimewakan Al-Quran dari segi membaca ini? Motivasi berikutnya adalah, kata Rasulullah, ketika kita membaca Al-Quran 1 huruf, maka dibalas 10 kebaikan. Ya, barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Ya, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi kalau kita belajar baca Al-Quran 1 huruf, 3 huruf dikalikan 3, alif lam mim, udah 30 kebaikan. Bagaimana ketika kita membaca surat Al-Fatihah? Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan, dikatakan dikalikan 70. Apalagi nanti di akhir-akhir dapat Lailatul Qadar, dikalikan berapa bulan tuh? 1000 bulan. Masya Allah. Jadi nggak perlu mengeluarkan tenaga yang besar, kita baca Al-Quran aja, pahalanya insya Allah akan lebih banyak. Kemudian keutamaan Al-Quran berikutnya agar kita termotivasi adalah orang yang ketika sudah mahir dalam baca Al-Quran, bersungguh-sungguh dalam baca Al-Quran, maka Allah akan, ya, mengistimewakan orang tersebut dengan mensejajarkannya kepada para malaikat. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Ya. Orang yang mahir dalam baca Al-Quran maka akan disejajarkan dengan para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta. Nah, bagaimana pada orang yang ditemui, ya, membaca Al-Quran sulit sekali, ya, hukum-hukumnya sulit, beberapa huruf dha, antara dha dengan po, huruf-huruf yang sering ketukar dalam baca Al-Quran itu biasanya ba dengan nun, ta dengan ya, ya, shad dengan dhad, po dengan dha. Nah, dalam metode saya marhalah, alhamdulillah di beberapa Indonesia sudah berkeliling dalam pemberatan buta huruf Al-Quran ini dengan metode marhalah. Tagline-nya adalah 3 jam bisa baca Al-Quran. Usia 75 dan 69 tahun, pasangan ya Bapak Ibu, belum bisa baca Al-Quran dari 0. 8 kali pertemuan bisa baca Al-Quran, Allah izinkan. Masya Allah. Ya, saya juga terharu sampai nangis di depan gitu ya. Masya Allah. Jadi tidak ada yang sulit, ya, ketika kita mau betul-betul, ya,
mempelajari Al-Quran dalam bidang qiraahnya ini. Ya, belum lagi keutamaan Al-Quran yang lainnya. Ya, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkannya kembali. Orang yang terbaik di muka bumi ini, menurut hadis ini adalah orang yang belajar Al-Quran. Salah satu orang terbaik ya. Orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kembali. Kenapa orang yang menjadi orang yang terbaik? Bayangkan kalau kita mengajarkan lagi kepada orang lain karena kita bisa, maka pahalanya akan mengalir terus. Akan mengalir terus sampai kita meninggal dunia. Ya, Masya Allah. Ya, kemudian juga Allah mengatakan dalam hadis yang lain, maukah kalian menjadi keluarga Allah? Ya. Kalau ingin mau jadi keluarga Allah, ya, perbanyak baca Al-Quran. Nah, hadisnya adalah sesungguhnya di antara manusia ada keluarga Allah. Para sahabat berkata, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah ahlul Quran, keluarga Allah dan orang terdekatnya. Masya Allah. Setelah niat, motivasi yang ketiga adalah banyak berlatih. Kalau sudah kita mau ada motivasi, ada niat, motivasi, kemudian sudah belajar, banyak berlatih. Insya Allah Allah akan mudahkan. Nah, kemudian ada pertanyaan, saya sudah banyak berlatih tapi ya saya nggak bisa-bisa, tetap nggak bisa-bisa gitu ya. Nah, patut direnungkan. Kalau langkah 3 ini sudah kita lakukan, kemudian kita tidak bisa baca Al-Quran, nggak bisa-bisa, maka bisa jadi dipastikan satu, ya, banyak dosa. Mungkin ada satu dosa, mungkin kedua orang tua kita, sahabat kita, kerabat kita yang masih punya salah, kita belum minta maaf. Maka segeralah minta maaf. Dan ini saya saksikan langsung kepada peserta saya ketika di Jakarta di Masjid Sudirman. Ya. Pertemuan yang keduanya, dia sudah minta maaf. Apa yang terjadi? Nah, ini fakta. Langsung pada saat itu bisa baca Al-Quran. Sederhana baca Al-Qurannya. Ya. Bukan langsung dengan tajwid yang wah gitu ya. Yang berikutnya adalah bisa jadi kita banyak maksiat dari mata kita, tangan kita, lidah kita, telinga kita dan sebagainya, atau dari harta, ya, dari harta kita, atau bisa jadi dari makanan yang haram yang bisa menyebabkan kita terhambat untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Bapak-bapak sekalian, yuk kita banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, ya. Kalau kita sudah berusaha untuk belajar Al-Quran, derajat yang paling tinggi dalam Al-Quran adalah ketika kita membacanya, kita diwajibkan untuk tartil. Ya, enggak sembarangan. Ya, ma huwa tartil. Nah, dalam Al-Quran dikatakan bahwa warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Ma huwa tartil? At-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah wakafnya. Jadi kita wajib untuk mempelajari tajwid-tajwidnya. Nah, di metode marhalah yang saya berikan, ini nggak perlu belajar mengingat hukum idhar dan sebagainya. Ya, dengan cetakan Quran Timur Tengah sudah langsung include di situ. Nanti ada yang garis sejajar tanwinnya, ya, itu otomatis dibaca jelas. Mudah, Allah mudahkan. Betul-betul jaminan Allah dalam surat Al-Qamar dimudahkan. Ya. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar di momentum Ramadan ini Allah berikan, ya, kemudahan kita yang masih terbata-bata, segera Allah mudahkan untuk dalam kelancarannya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma jakkirna minhu ma nasina wa 'allamna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.